pendek itu jatuh temponya kurang dari setahun, tapi kalau utang jangka panjang lebih dari setahun. Jadi nanti bisa utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Atau kadang-kadang juga kalau hutang nggak terlalu detail seperti itu, biasanya langsung hutang. Kalau ekuitas tadi modal sama saham. Nah, nanti bisa dibaca di modul ya. Di cara mencatatnya, biasanya kalau kita bikin laporan keuangan itu nanti terakhir kok. Jadi kayak misalnya proses bikin jurnal dulu, apa-apa itu yang akan kita pelajari di modul-modul berikutnya. Itu lebih detail, sampai pada akhirnya nanti kita bikin 4 laporan keuangan ini tambah 1 lagi CALK. Itu nanti terakhir. Jadi di sini nih yang ada di sini itu sudah akhir bulan. Jadi total kas terakhir itu ada berapa, sama total piutang terakhir itu ada berapa di akhir tahun itu baru dimasukkan ke neraca. Tapi kayak detail-detailnya, misalnya tanggal ini kasnya dikeluarkan untuk apa, tanggal ini kasnya masuk berapa, itu nanti ada di prosesnya sebelum kita akhirnya bikin laporan keuangan. Dipelajari online dulu ya sementara. Nah, sekarang kita masuk untuk neraca, paham ya? Jadi intinya kalau neraca tadi komponen dari persamaan akuntansi yang awal tadi. Debit itu ada aktiva, kredit ada kewajiban, utang sama ekuitas. Sip. Nah, sekarang masuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi, laporan yang memuat ikhtisar pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu, sehingga dari laporan ini dapat dihitung laba atau rugi. Semua pasti ada. Setiap perusahaan pasti bikin 5 laporan keuangan itu, Mbak Nurul. Jadi pasti ada. Full laporan keuangan itu panjang biasanya. Ada neraca, laba rugi, perubahan modal, kas, arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Itu semua biasanya masuk 5-5-nya. Nanti bisa dilihat. Nah, di sini perlu diingat ya. Dengarkan saya bilang, untuk ini harus diingat karena saya akan tanya bolak-balik nanti. Di laporan laba rugi itu cuman ada 2 akun. Ingat-ingat. Kira-kira ada yang tahu nggak akun apa sama akun apa? PPT dengan modul beda-beda dikit. Yang mana Mbak? Yang maksudnya beda-beda? Biasanya pada dasarnya sama, cuman kadang cara bikin ininya loh, tabelnya yang beda. Mbak Santi, cara penyatatan apa metode perpetual sama periodik atau apa? Yang mana? Pada dasarnya sama semua kok neraca kayak gitu. Pokoknya yang di debit itu aktiva, yang di kredit cuman tabelnya kadang yang beda, tapi intinya debit apa kredit apa sama semua. Oke. Jadi ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Di laporan laba rugi cuman ada 2 akun, apa sama apa? Yuk jawab semua. Pengeluaran sama pendapatan beban, pendapatan modal. Yuk yang lain. Oke, sama laba. Oke. Yang lain? Mbak Trini, ini kita bikin laporan laba rugi. Nah, kalau rugi sama laba dari dalam dua-duanya, berarti perusahaan bingung dong. Jadi saya ini laba apa rugi? Berarti kira-kira apa, Mbak Trini?
sebelum kita tahu kita laba atau kita rugi, dua akun apa yang ada di dalam laporan laba rugi. Kan laba sama rugi itu kan hasil akhirnya dari laporan laba rugi, jadi nggak mungkin dia ada di dalam prosesnya. Aktiva hutang kewajiban, iya nggak apa-apa mbak, modal sama pengeluaran. Oke, ada yang mau jawab lagi? Pemasukan dana. Yang lain yang belum jawab? Sudah? Oke, yang benar adalah, ada yang mau jawab lagi? Sudah? Oke, yang benar yaitu pendapatan sama beban. Jadi kita pakai kata-kata pendapatan sama beban ya, jangan pendapatan sama pengeluaran, tapi beban aja. Kita pakai nama akunnya. Jadi biar tahu perusahaan itu laba atau rugi, kita lihat dari pendapatan kita sama beban kita. Jadi pendapatan kita itu berapa. Nah, perusahaan itu kan ada perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, terus perusahaan dagang. Nah, itu nanti macam-macam pendapatan, cara kita mencatat pendapatannya beda-beda. Kalau misalnya perusahaan dagang itu pendapatannya dari barang yang bisa dijual, sedangkan perusahaan manufaktur dari produk yang dijual. Terus kalau si perusahaan jasa ya dari jasa yang dilakukan, jadi pendapatannya berapa. Jadi intinya sama semua. Kalau laba rugi itu pendapatan dikurangi beban. Laporan keuntungan pemasukan. Oke, jangan lupa ya, pokoknya laporan laba rugi, kalau kita pengen tahu kita laba atau rugi, dilihat dari pendapatan dikurangi beban. Kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, berarti apa? Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, kira-kira laba apa rugi? Kalau pendapatan lebih besar daripada beban. Oke, kalau benar, jadi kalau pendapatan lebih besar berarti ya laba, tapi kalau bebannya yang lebih besar berarti perusahaan rugi. Itu intinya. Jadi jangan lupa ya, laporan laba rugi ada dua akunnya, pendapatan sama beban. Oh, paham ya sampai sini ya? Beban itu macam-macam, ada beban gaji. Beban gaji berarti kita membayar karyawan. Kalau beban sewa, kalau misalnya kita sewa bangunan untuk menjalankan perusahaan. Terus beban listrik, bebannya macam-macam. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, beban penyusutan ya. Penyusutan itu biasanya dibuat untuk aktiva tetap, karena setiap tahun masa manfaatnya akan berkurang. Kan nggak mungkin misalnya kita pertama kali beli kendaraan, tahun pertama sama tahun kedua pasti sudah beda kan. Misalnya di tahun pertama ada apa sempat nyerempet atau apa, nah kan sudah beda kondisinya sama ketika kita pertama kali beli. Makanya masa manfaatnya setiap tahun berkurang. Itu gunanya penyusutan. Tapi ada satu yang nggak, aktiva tetap yang nggak ada penyusutannya. Ada yang tahu apa? Jadi aktiva tetap ada yang nggak bisa. Oke, betul. Jadi khusus tanah dia nggak ada penyusutan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal. Kira-kira laporan perubahan modal sama laporan laba rugi nyambung apa enggak? Ada hubungannya enggak? Nyambung dari mananya?